Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para santri dimanapun berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ta'lim pada pagi hari ini mendatangkan manfaat dan barokah bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, para santri sekalian dimanapun berada, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesehatan lahir batin, sehingga kita sudah memasuki puasa yang hari ketiga. Semoga dalam bulan ini kita tetap bisa melaksanakan amaliyah ibadah di bulan Ramadan dengan lancar, penuh khidmat, khusyuk, dan tidak ada kendala apapun juga sampai nanti berakhirnya bulan Ramadan. Mari kita buka taklim pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita inginkan, kita hajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Akhlaqul Banat, akhlak untuk para anak-anak perempuan. Bab ni'amullah, terusannya bab ni'amullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa maddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam yaj'alki rabbuki mislal hayawan. Summa lam yaj'alki nuli ora dadekake ing sira wadon. Kemudian tidak menjadikan kamu sapa rabbuki pangeran sira mislal hayawani madani hewan. Mislal hayawani seperti hewan. Bila aklin dengan tanpa akal. Bila aklin kelawan tanpa akal. Walakin khalaqa lan tetapi dadekake sapa rabbuki. Walakin khalaqa tetapi menciptakan sapa rabbuki laki maring sira wadon. Laki untukmu, menciptakan apa? Aklan ing akal. Aklan ing akal. Untuk apa? Tumayyizina. Tumayyizina kang bisa bedakake sapa sira. Tumayyizina yang bisa membedakan sapa sira bihi kelawan akal. Apa yang dibedakan? Al khaira ing kebagusan, al khaira ing kebaikan, minasyarri saking keburukan, minasyarri saking kealanan. Bedakan apa lagi? Wal jamila lan ing kebagusan.
wal jamilalan ing kebagusan minal qabihi saking kejemberan, minal qabihi saking keelekan. Wa huwa lan utawi Allah iku allazi zat, iku allazi zat wa doa kang nyelehake sapa Allah, wa doa yang meletakkan sapa Allah asyafaqata ing welas, ing sayang, ing kasihan, warahmata lan rahmat, warahmata lan rahmat fi qulubi abiki ing dalem pira-pira atine bapak sira wadon, fi qulubi abiki di hati bapak kamu, wa ummiki lan ibu sira, wa ummiki lan ibu kamu, hatta robbayaki sehingga ngeramut, hatta robbayaki sehingga mendidik sopo bapak dan ibu ki ing sira wadon tarbiyatan ing pendidikan, tarbiyatan ing didikan hasanatan kang bagus, hasanatan yang bagus. Wa huwa lan utawi Allah iku allazi zat, iku allazi zat aqtoki kang paring sapa Allah ing sira, aqtoki yang memberi sapa Allah ing sira, kulla nikmatin ing sekabehane nikmat, kulla nikmatin ing seluruh kenikmatan, misla nikmati sihati umpamane nikmat sehat, misla nikmati sihati contohnya nikmat sehat, wal afiyati lan afiyah lan kewarasan lan keselamatan, wa nikmatil akli lan nikmat mangan, wa nikmatil akli dan nikmat makan, wasyurbi lan nikmat ngombe, wasyurbi dan nikmat minum, wa nikmatin naumi lan nikmat turu, wa nikmatin naumi dan nikmat tidur, warrohati lan nikmat istirahat, warrohati lan nikmat istirahat. Para santri, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan semua nikmat-nikmatnya kepada kita, kepada manusia yang tidak terhingga, terutama manusia diberi kelebihan oleh Allah, yaitu lam yaj'alki rabbuki mislal hayawani. Allah tidak menjadikan kamu misal hayawani seperti hewan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah tidak seperti hewan. Jangankan bahas akal, bentuk tubuh kita sendiri aja kita patut bersyukur. Bentuk tubuh kita tidak seperti hewan pada umumnya. Kita contohkan saja kucing. Coba kita bayangkan ketika tubuh kita dijadikan oleh Allah seperti kucing yang berjalan merangkak, bagaimana tidak lucunya ketika kita berangkat ke sekolah rame-rame pakai seragam, bawa tas, bawa kopiah atau berjilbab, ya, kemudian
pakai gamis, pakai sepatu, masuk sekolah berangkat kabeh. Agak lucu kan? Kita patut bersyukur tidak seperti kucing atau tidak seperti kambing yang tidak bisa berbicara. Apapun yang dikehendaki, dia akan mengatakan embe, embe, mangan ya, embe, minum ya, embe, marah ya, embe, mau apa saja, embe. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita diciptakan seperti hewan. Makanya kita patut bersyukur, alhamdulillah ya Allah, tubuh saya sempurna. Tubuh manusia itu diciptakan sempurna. Makanya benar apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Benar-benar sungguh aku jadikan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, dengan sesempurna-sempurna bentuk. Tidak ada makhluk Allah yang sesempurna bentuknya. Kita bahas surahnya, bahas bentuknya seperti bentuknya manusia. Kita makhluk yang paling mulia di sisi Allah, ya. Sangat-sangat sempurna bentuknya. Kemarin saya bahas manusialah yang punya roh dan jasad, kemudian ditambah dengan akal. Kita dibarengi oleh Allah kepala yang berisi indera-indera yang luar biasa. Kita diberi alat tangan dan itu diletakkan di samping. Kita diberi kaki dan diletakkan di bawah, dan kaki itu menopang tubuh kita sehingga kita bisa berjalan tegak, tidak seperti hayawan nggak berangkat bisa jejak. Kapan jejak itu kita gagah, kapan mau gede kekar, atau berangkat kayak gorila, ya gak gagah akhirnya. Mau gede, dhuwur, kuwanteng, tetap kapan ngomong, ya. Makanya kita mengetahui kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan tubuh kita, patut kiranya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'mati rabbi, atau alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ajaran dari Kanjeng Nabi ketika kita teringat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Kanjeng Nabi dianjurkan untuk melafalkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau terkena musibah, Kanjeng Nabi juga menganjurkan mengucapkan hamdalah dengan melafalkan alhamdulillahi ala kulli halin. Lafaznya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat, jika mendapatkan kebaikan. Kalau mendapatkan musibah, keburukan, alhamdulillahi ala kulli halin. Kemudian yang membedakan lagi
Manusia diberi istimewaan, yaitu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal ini sangat luar biasa. Manusia sudah diberi nafsu oleh Allah. Kemudian manusia diberi lagi alat, yaitu akal, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Nafsu fungsinya sebagai penggerak, akal berfungsi untuk kontrol, untuk mengawasi pergerakan akal. Ditunjang oleh nanti ada yang namanya hati. Jadi ada 3 unsur di dalam diri manusia, yaitu nafsu, akal, dan hati. Beda dengan hayawan yang hanya punya nafsu. Jadi pergerakannya tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi. Itu bedanya akal dan nafsu. Ya. Jadi ingat-ingat, nafsu itu hanya berfungsi sebagai penggerak, akal yang mengontrol. Ketika manusia itu hanya menggunakan nafsunya, maka manusia itu akan berlebih-lebihan. Manusia itu akan kebablasan langkah hidupnya. Tapi kalau manusia itu murni menggunakan akalnya, maka langkah hidup manusia itu akan berjalan dengan baik. Karena apa? Nafsu itu inginnya yang berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan, melebihi batas, saenake. Tapi kalau nafsu, kalau akal, itu akan berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Itu akal. Makanya ada dalam satu qasidah, itu disebutkan dalam syairnya, wal aqwama wa lima yurid wan nafsu qalan hal min mazid. Nah gitu kan, pernah dengar ya syair semacam itu? Wal aqwama wa lima yurid wal aqlu wan nafsu qalan hal min mazid. Kalau akal itu seperti apa yang dia pikirkan kehendaknya itu. Pengen apa? Aku pengen apa ya? Pengen mangan rujak soto. Ya, rujak soto. Karena saya sudah lama tidak makan rujak soto. Kemudian rujak sama soto ini khas dari daerah saya, daerah Banyuwangi. Itu karena banyak daging-dagingnya, saya ini kurang gizi, maka saya butuh asupan tambah gizi, maka saya beli rujak soto. Jadi pikirannya kepada penambahan gizi. Itu saja yang diberikan oleh akal, cukup itu. Tapi kalau nafsu itu yang digunakan ketika sudah sampai di tempat warung soto, di sana itu ada es cendol, es palu putung, es teler dan macam-macam. Akhirnya nafsu melonjak-lonjak, jaluk macam-macam. Gak jaluk soto tok, es itu macam-macam karena melihat aneka macam minuman. Akhirnya beli semua, es teler, es yang lain, es dawet, es cincau, es cuancang-cancau, itu dituku kabeh. Ini karena gejolak nafsu. Jadi njaluk lebih. Wan nafsu qalat hal mim mazid, tambah iko. Akhirnya mangan soto. Pengen mangan soto tok ana dagingnya. Bu, kurang sambel iki, Bu, njaluk sambel. Mau mana arek itu sambel kan cukup sak sendok.
saentong blek. Kurang mana tambah saus, tambah kecap. Wah, koyo opo. Padahal yang dipikirkan oleh akal hanya pingin rujak situ. Tapi karena nafsu yang bergejolak, maka ingin lebih. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Busiri, pengarang syair Burdah. Dalam syairnya Imam Busiri mengatakan, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَابَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاءِ وَإِنْ تُفْتِنْهُ يَنْفَطِمِ. وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ, nafsu itu seperti anak kecil, kaya arek cilik. Nafsu kaya arek cilik. Intumil untuh milhu syabala, kapan kok jarno syabala, tambah gede, tambah muda. Nafsu itu kalau dibiarkan, kita pelihara, maksud dibiarkan itu ya dipelihara, udah apa? Syab'ala hubbir radai wa in tufhimu yang fatih. Kapan terus disusoni, ya pengen nyusu terus. Jika nafsu itu kamu lawan, kita cegah, maka dia tidak akan bisa tumbuh berkembang. Jadi nafsu itu harus dilawan. Nafsu yang harus dilawan. Bukan corona yang dilawan, tapi nafsu yang dilawan, nafsu kita yang dilawan. Ya, kalau tidak dilawan, nafsu itu akan minta yang lebih. Karena nafsu hakikatnya seperti anak kecil. Coba kita ajak adik kita yang masih kecil ke toko, ya. Dek, ayo ke toko, saya berikan permen. Oh iya mbak, aku pengen permen mbak. Ya akhirnya diajak ke toko. Sampai di toko dibelikan permen. Ternyata adiknya yang kecil melihat berbagai macam mainan di situ. Balon. Gak mau kita tukokno permen iki lho. Iya mbak, balon. Akhirnya tuku balon. Mai tuku balon, metu titik, ya, ada orang yang jual ya, balon yang bersuara itu. Mbak tuku iku. Lah iki sono balon, iya tuku iku mana? Tuku sing iku sing ono suarane. Akhirnya dibelikan. Ya, keluar lagi melihat ada orang yang jual mobil-mobilan. Badal iku. Akhirnya mbak marah. Ada itu. Iki wis ditekono permen, kono balon, kono oke. Lah iku mau. Akhirnya dipaksa untuk tidak beli. Ya nafsu gitu itu harus dipaksa. Akhirnya nangis. Ya begitulah kita. Ketika kita melawan hawa nafsu kita harus rela untuk menangis. Lapar. Pada waktu bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk melawan hawa nafsu kita. Kita lawan diri kita. Untuk apa? Untuk berlebih-lebihan, memegang sesuatu yang tidak penting. Ya. Makanya ketika orang itu hanya mengandalkan nafsu, akalnya kalah, maka tidak ada bedanya manusia dengan hayawan.
podo ae. Untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia, gunakanlah akal, gunakan sebaik-baiknya akal, karena akal itulah yang menjadikan manusia jadi makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Para pemirsa, para santri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja pagi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Hadza-allahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.